Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu pada pertemuan kali ini. Kita akan mempelajari materi selanjutnya pada bab ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3, yaitu siswa mampu mengetahui bagaimana cara penulisan rumus kimia. Siswa mampu membedakan antara rumus empiris dan rumus molekul. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui tata nama suatu senyawa. Rumus kimia. Nah, contoh dari rumus kimia seperti air memiliki rumus kimia yaitu H2O. Gas oksigen mempunyai rumus kimia O2 dan glukosa memiliki rumus kimia C6H12O6. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa setiap unsur itu memiliki lambang-lambang tersendiri. Ketika suatu unsur itu membentuk suatu senyawa, maka dia akan memiliki rumus kimia atau gabungan dari beberapa lambang-lambang unsur. Nah, ternyata dalam rumus kimia itu terdapat 2 hal anak-anak. Yang pertama yaitu lambang unsur dan yang kedua angka indeks. Contohnya, yaitu pada senyawa H2O. Di sini terdapat 2 lambang unsur, yaitu unsur hidrogen dan oksigen. Sehingga bisa kita lihat dalam senyawa H2O atau air terdapat unsur hidrogen dan oksigen. Kemudian kita melihat angka indeks. Pada unsur H atau hidrogen ternyata dia memiliki indeks 2. Sedangkan pada unsur O atau oksigen yaitu memiliki indeks 1. Tetapi karena dia angka 1 biasanya tidak dituliskan atau cukup ditulis dengan H2O. Jadi dalam satu molekul air terdapat 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi nilai indeks menunjukkan perbandingan atom-atomnya atau penyusun dari suatu molekul tersebut. Selanjutnya, dalam penulisan rumus kimia, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya anak-anak. Sebelumnya kan kita sudah mengetahui bahwa unsur-unsur yang ada di alam ini yang sudah dilambangkan telah ditata dalam suatu tabel yang kita kenal dengan SPU atau sistem periodik unsur. Unsur-unsur yang ditata dalam SPU tersebut disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat dari unsur-unsur tersebut, sehingga dalam SPU tersebut terdapat beberapa golongan. Contohnya, ada golongan 1A, ada golongan 2A, ada golongan 3A, golongan 1B, 2B, 3B, dan lain-lain. Kalian bisa melihat di SPU kalian masing-masing ya, tentang golongan-golongan si unsur-unsur tersebut dalam SPU. Nah, apa sih Bu hubungannya antara golongan-golongan tersebut dengan rumus kimia? Jadi anak-anak, karena adanya golongan-golongan tersebut menentukan perbedaan muatan dari setiap unsur-unsur tersebut. Contohnya, pada golongan 1A pasti muatannya plus 1, pada golongan 2A pasti muatannya plus 2, pada golongan 7A unsurnya pasti memiliki muatan min 1. Pada golongan 6A, unsurnya pasti memiliki muatan min 2. Begitu juga pada unsur golongan 5A, dia pasti bermuatan min 3. Dan seterusnya. Hubungannya apa sih Bu muatan-muatan ini dengan hal-hal yang harus kita perhatikan dalam penulisan rumus kimia? Kita langsung saja ya ke contoh, biar kalian lebih memahami hubungan antara si muatan-muatan ini dengan penulisan rumus kimia. Contoh pertama. Dalam suatu garam dapur terdapat unsur natrium dan unsur klor. Di sini kan sudah dijelaskan ya bahwa si garam dapur itu terdapat 2 unsur yaitu natrium dan klor. Kita tulis natrium, lambang unsurnya kan Na. Kita lihat dalam SPU, oh dia golongan 1A. Berarti karena dia golongan 1A, dia memiliki muatan plus 1. Kemudian kita lanjut melihat pada unsur klor. Klor lambang unsurnya Cl. Ternyata Cl berada di golongan 7A. Karena dia golongan 7A, pasti muatannya min 1.
Ketika natrium bertemu dengan klor, maka membentuk suatu senyawa dengan rumus kimia yaitu NaCl. Kita ke contoh kedua ya. Saat suatu magnesium bertemu dengan unsur klor, maka ia akan membentuk senyawa magnesium klorida. Jadi di sini udah disebutkan juga ya ada dua unsur, yaitu magnesium dan klor. Yang pertama, magnesium. Magnesium lambang unsurnya Mg. Mg ternyata dalam SPU berada pada golongan 2A. Karena dia golongan 2A berarti muatannya plus 2. Kemudian unsur klor tadi kan Cl yang mempunyai muatan -1. Ketika magnesium bertemu dengan klor akan membentuk senyawa dengan rumus kimia yaitu MgCl2. Nah, pasti kalian bingung kan? Kan tadi Mg yang muatannya 2+, Bu. Cl kan yang muatannya -1. Terus pas jadi senyawa kenapa jadi Cl-nya yang 2? Gitu kan? Jadi anak-anak dalam penulisan rumus kimia terjadi pengalihan silang antar muatan unsur tersebut. Jadi dalam unsur 1 mempunyai muatan segini, dalam unsur yang B dia memiliki muatan segini. Nah, si muatan di lambang A akan dikalikan ke lambang B. Terus yang di B dikalikan ke A. Contohnya nih, pada magnesium dan klor. Magnesium kan muatannya 2+, klor -1, jadi dikalikan silang. Sehingga Mg menjadi 1, Cl-nya jadi 2. Begitu juga pada si natrium klorida. Si natrium klorida itu kan Na+, Cl-. Ketika -1 bertemu -1 kan dianggap nggak ditulis aja ya. Jadi bisa ditulis langsung dengan NaCl. Begitu juga dengan senyawa-senyawa yang lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam penulisan rumus kimia suatu senyawa akan terjadi pengalihan silang antara muatan unsur. Dan hasil perkalian tersebut menunjukkan jumlah indeks senyawa tersebut. Contohnya dalam NgCl2. Kan tadi udah dikalikan silang. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa Mg kan berindeks 1, Cl berindeks 2. Jadi dalam satu molekul MgCl2 terdapat 1 unsur magnesium dan 2 unsur klor. Nah, rumus kimia itu anak-anak dibagi menjadi 2, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Apa sih Bu bedanya antara rumus molekul dengan rumus empiris? Jadi, rumus molekul itu gabungan dari beberapa lambang unsur yang menunjukkan jenis unsur pembentuk senyawa dan jumlah atom masing-masing unsur. Nah, untuk rumus empiris, yaitu rumus kimia yang menyatakan perbandingan atom-atom yang paling sederhana. Harus diingat ya anak-anak bahwa rumus molekul itu menunjukkan jenis unsur pembentuknya dan jumlah atom masing-masing unsur. Nah, kalau rumus empiris dia menyatakan perbandingan yang paling sederhana dari suatu senyawa tersebut. Nah, untuk lebih memahami lagi kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, yaitu rumus molekul. Sebelumnya kan kita sudah mengetahui ya bahwa molekul itu dibagi menjadi 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Untuk molekul unsur contohnya yaitu gas hidrogen, gas nitrogen, dan gas oksigen. Nah, gas hidrogen itu dalam satu molekul H2 terdapat 2 atom hidrogen. Jadi, untuk rumus molekul dari gas hidrogen yaitu H2. Untuk rumus molekul dari gas nitrogen yaitu N2. Untuk rumus molekul dari gas oksigen yaitu O2. Nah, berbeda lagi dengan molekul yang senyawa. Contohnya yaitu pada senyawa amonia atau NH3 yang menunjukkan dalam satu molekul amonia terdapat 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Kita kembali ke definisi. Jadi rumus molekul itu menunjukkan unsur-unsur pembentuk suatu senyawa tersebut dan
memperlihatkan berapa jumlah jumlah atom atau jumlah unsur dalam suatu molekul tersebut. Jadi sudah sesuai anak-anak. Contohnya tadi bahwa seperti pada H2 dia terdapat 2 atom hidrogen dan penyusunnya hanya satu, yaitu unsur hidrogen. Pada contoh yang NH3 bisa kita ketahui bahwa unsur penyusunnya yaitu nitrogen dan hidrogen, di mana nitrogen terdapat hanya satu atom, sedangkan hidrogen terdapat 3 atom dalam satu molekul amonia. Selanjutnya, yaitu rumus empiris. Kita kembali ke definisi terlebih dahulu. Rumus empiris adalah suatu rumus kimia yang menunjukkan perbandingan paling sederhana dari suatu rumus kimia. Kalian harus garis bawahi ya bahwa rumus empiris itu perbandingan paling sederhana. Kita masuk ke dalam contoh molekul unsur terlebih dahulu. Contohnya pada gas oksigen, O2. Berarti paling sederhananya O, karena rumus molekulnya kan O2 hanya bisa dibagi menjadi 2, sehingga paling sederhananya hanya unsur O. Seperti juga pada gas hidrogen, dia rumus molekulnya tadi kan H2. Nah, berarti yang paling sederhana dari H2 berarti ya unsur H, sehingga rumus empirisnya cukup ditulis O, H, maupun N. Nah, berbeda lagi pada molekul senyawa anak-anak. Senyawa itu ada 2, yaitu kovalen dan ion. Pada kovalen, contohnya yaitu pada glukosa, di mana rumus molekulnya C6H12O6. Ketika kita ditanya berapa rumus empiris dari senyawa glukosa, berarti kita harus mencari perbandingan paling sederhana dari suatu rumus kimia tersebut, sehingga kita bagi 6 semua. Jadi rumus empirisnya menjadi CH2O. Nah, sama juga dengan pada contoh yang etana. Rumus molekul dia adalah C2H6. Sehingga untuk menyederhanakannya kita membaginya dengan angka 2. Sehingga rumus empirisnya cukup CH3. CH3, CH2O itu udah paling sederhana ya, karena tidak bisa dibagi lagi. Nah, berbeda lagi jika kita ditanya rumus empiris dari molekul air. Jadi rumus molekul air kan H2O. Kalau kita ditanya rumus empiris, H2O kan tidak bisa dibagi lagi. Jika dibagi 2 lagi itu O-nya nggak bisa gitu kan. Masa O-nya cuma setengah. Jadinya apabila kita melihat suatu permasalahan seperti ini, cukup kita tuliskan bahwa rumus empirisnya juga H2O. Nah, selanjutnya untuk senyawa ion. Kita harus ingat ya anak-anak bahwa senyawa ion itu terdiri dari kation atau yang bermuatan plus dan anion yang bermuatan min. Contohnya pada Na plus dan Cl min. Maka dia akan membentuk suatu senyawa NaCl. Nah, NaCl ini tuh udah disebut sebagai rumus empiris. Contoh lagi pada Ca2 plus bertemu dengan OH-, maka dia akan membentuk suatu senyawa NaOH 2 kali. Nah, NaOH 2 kali ini itu sudah disebutkan dengan rumus empiris. Nah, kesimpulannya, molekul unsur dan senyawa kovalen biasanya dituliskan menggunakan rumus molekul. Sedangkan untuk senyawa ion biasanya dituliskan menggunakan rumus empiris. Jadi kalian harus ingat ya, bahwa biasanya rumus senyawa ion akan dituliskan dalam rumus empirisnya. Berbeda lagi dengan molekul unsur dan kovalen, biasanya lebih sering dituliskan dalam rumus molekulnya. Materi selanjutnya yaitu tentang tata nama senyawa. Apa sih Bu gunanya kita belajar tata nama senyawa? Jadi anak-anak kembali lagi ya ke pembelajaran kemarin. Seperti halnya unsur yang harus diberi nama untuk mempermudah kita dalam mengenalinya, sama halnya dengan senyawa.
senyawa harus diberi nama agar mempermudah manusia dalam mengenalinya. Karena kita dalam kehidupan ini selalu berhubungan dengan senyawa-senyawa kimia. Jadi kita perlu mengetahui nama senyawa-senyawa yang ada di kehidupan manusia ini. Nah, senyawa itu diberikan nama dengan aturan-aturan tertentu, tetapi ada juga beberapa senyawa yang kadang diberi nama khusus, contohnya yaitu senyawa urea dan glukosa dan masih banyak lagi. Nah, tata nama suatu senyawa itu diatur oleh Badan Internasional IUPAC. Nah, ini tuh contoh nama-nama senyawa yang sering kita jumpai, yaitu NaCl, natrium klorida, atau garam dapur yang selalu kalian temui saat kalian ke dapur. Nah, untuk CaCl2 yaitu kalsium klorida, MgO itu magnesium oksida, CO2 itu karbon dioksida atau gas asam arang, NaOH natrium hidroksida atau soda kaustik. Nah, bagaimana sih Bu kok bisa itu jadi klorida, kok bisa jadi itu oksida, kenapa enggak magnesium oksigen, kenapa enggak natrium hidrogen? Itu karena ada aturan-aturan tertentu ya anak-anak. Kita akan mempelajarinya setelah ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang tata nama senyawa kovalen. Nah, senyawa kovalen itu senyawa yang terbentuk dari unsur non-logam bertemu dengan unsur non-logam. Dalam penamaan tata nama senyawa kovalen, kita akan mengenal kata mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, nona, dan deka. Kita langsung ke contoh aja biar kalian lebih paham. Nah, di sini Ibu mempunyai dua senyawa, yaitu NO2 dan P2O5. Seperti yang Ibu omongkan tadi, bahwa dalam tata nama senyawa ini kalian akan mengenal mono, di, tetra, dan seterusnya. Nah, di sini NO2, dia terdiri dari unsur nitrogen dan oksigen. Jadi dituliskan nitrogen. Kemudian pada unsur O dia memiliki indeks 2, di mana 2 itu di anak-anak. Jadi ditulis dioksida. Nah, pada senyawa P2O5, karena dia P memiliki indeks 2, maka ditulis di fosfor. Sedangkan pada oksigen dia memiliki indeks 5 sehingga ditulis pentaoksida. Jadi apabila di awal dia hanya berindeks 1, maka tidak perlu ditulis mono ya anak-anak. Tapi jika dia berindeks 2 dan seterusnya maka ditulis. Nah, Ibu punya contoh lagi nih. Untuk unsur CO, contohnya dia namanya yaitu karbon monoksida. Seperti yang Ibu omongkan tadi ya, jika pada awal kalimat dia memiliki indeks 1, maka mononya tidak perlu ditulis. Jadi langsung karbon, baru kemudian monoksida. Jadi kalau kalian memberi nama monokarbon monoksida itu salah. Jadi kalian harus ingat apabila awal kalimat dia berindeks 1 atau mono, maka itu tidak perlu ditulis. Nah, dari contoh penamaan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tata nama dalam senyawa kovalen yaitu indeks, kemudian disusul dengan nama unsur, kemudian disusul dengan indeks lagi, kemudian ditambah unsur, dan ditambah ida. Jadi di belakang selalu ida. Seperti yang kalian lihat yaitu dioksida, pentaoksida, monoksida gitu. Jadi di belakang selalu ditambahkan ida khusus senyawa kovalen. Nah, selanjutnya untuk tata nama senyawa ion. Yang dimana ion itu tadi tersusun antara kation dan anion. Nah, untuk tata nama senyawa ion diawali dengan nama ion positif dulu, baru diikuti dengan ion negatif. Contohnya yaitu pada senyawa MgCl2, di mana ion positif kan Mg2+, ion negatif Cl-, sehingga penamaannya yaitu magnesium klorida. Contoh lagi pada senyawa AlBr
dia dituliskan yaitu aluminium bromida karena aluminium berindeks positif. Nah, untuk Mg3N2 maka penamaannya magnesium nitrit karena magnesium adalah ion yang bermuatan positif. Nah, untuk penamaan dari senyawa ion ini sudah ada aturannya ya anak-anak. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ada daftar nama anion. Bisa kita lihat ya, NO3- yaitu nitrat, NO2- yaitu nitrit, CH3COO- yaitu asetat, F- yaitu fluorin. Nama unsurnya fluorin, tapi pas jadi anion dia bernama fluorida. Br- ketika dia unsur bernama bromin, tapi ketika dia menjadi anion, dia menjadi bromida. Nah, untuk SO42-, ketika dia nama atom non-oksigennya itu sulfur, ketika dia menjadi anion, dia menjadi sulfat, dan seterusnya. Nah, ini adalah daftar nama kation atau ion-ion yang bermuatan positif. Contohnya, kation bermuatan +1, H+, memiliki nama asan hidrogen. K+, namanya kalium. Ag+, namanya perak. Li+, memiliki nama litium. Nah, untuk kation bermuatan +2, contohnya Mg2+, magnesium. Ca2+, kalsium. Fe2+, besi 2. Cu2+, tembaga 2. Nah, kenapa sih Bu kok bisa dia dituliskan 2, sedangkan ada yang nggak ditulis? Nah, ini tuh pengkhususan ya anak-anak. Jadi, ada beberapa senyawa yang memang harus kita tuliskan muatannya karena dia tidak hanya memiliki muatan tersebut. Contohnya, besi. Pada muatan +2, dia memiliki rumus Fe2+. Coba kalian lihat pada muatan +3, dia juga memiliki rumus Fe3+, sehingga ketika penamaan suatu senyawa, kita perlu menuliskan berapa muatan dari unsur si besi ini tadi, karena dia memiliki lebih dari satu unsur besi yang bermuatan berbeda. Jadi untuk mempermudah dalam mengetahui sebenarnya ini besi bermuatan berapa yang ada dalam suatu senyawa, jadi kita harus menuliskan muatan dari si besi tadi dalam penamaan senyawa. Nah, yang ketiga yaitu tata nama senyawa pada senyawa organik. Ini ada contohnya yaitu CH4 metana, C2H4 etana, C3H4 propuna, CH3OH metanol, C2H5OH etanol, C2H5NO2 nitroenzena. Jadi ini tuh sudah ada dari sananya ya anak-anak, kalau CH4 tuh namanya metana, C2H4 itu etana. Ini khusus senyawa-senyawa organik yang ada di alam. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar, semangat terus walaupun dalam keadaan seperti ini kalian harus selalu semangat dalam belajar dan tentunya kalian harus menjaga kesehatan. Oke, Ibu akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.